Halo teman-teman kader. Dalam video ini kita akan belajar cara mengisi form 16 KIK. Form ini diisi setiap kali kita melakukan investigasi kontak ke rumah pasien TB untuk memeriksa kontak serumah pasien. Bawa formulir 16 KIK dan isi langsung di lokasi. Jangan mencatat di buku terlebih dahulu atau mengisinya nanti di rumah. Perlu dicatat bahwa penolakan mungkin terjadi jika kita tidak mengkomunikasikan tujuan investigasi kontak dan pengisian form. Maka sebelum mengisi formulir, berikan terlebih dahulu pemahaman kepada kontak serumah terkait investigasi kontak dan menekankan bahwa informasi yang dicantumkan hanya akan digunakan oleh tim komunitas TB dan petugas kesehatan yang menangani pemeriksaan. Tekankan juga bahwa pengisian formulir ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses rujukan dan tindak lanjut pemeriksaan, sehingga seluruh layanan pemeriksaan dan pengobatan dapat diberikan secara gratis sesuai ketentuan program pemerintah. Screening harus dilakukan dengan wawancara pribadi kepada setiap kontak serumah, bukan secara berkelompok agar tidak berubah menjadi sesi edukasi atau CO. Jika ada kontak serumah yang tidak hadir saat screening, tidak boleh diwakilkan kepada anggota keluarga lain. Kader harus menjadwalkan ulang untuk mewawancarai kontak yang belum ditemui. Ayo kita isi formulir 16 KIK untuk kegiatan investigasi kontak Pak Malik. Dalam formulir ini, terdapat 3 jenis isian, yaitu yang ditulis, yang dicentang, dan yang diisi dengan pilihan iya atau tidak. Pertama, tulis nama lengkap kita sebagai kader. Selanjutnya, tulis nama lengkap kasus indeks dengan nama pasien TB yang menjadi sumber kontak dan jenis kelaminnya. Semua isian di bagian ini wajib ditulis. Jadi, pastikan tulisannya jelas dan tidak disingkat. Pastikan untuk menulis tepat saat kunjungan. Tuliskan person ID SITB dan nomor terduga SITB berdasarkan data yang diberikan oleh koordinator kader. Kemudian, untuk isian jenis kasus indeks, isi juga berdasarkan data dari koordinator kader. Centang salah satu, TBSO jika kolom hasil diagnosis pada data koordinator kader tertulis TBSO. TBRO jika kolom hasil diagnosis tertulis TBRO. Tulis nama Fasiankes kasus indeks berasal dan jenis Fasiankesnya. Centang salah satu sesuai asal pasien. Jika pasien berasal dari puskesmas, beri tanda centang pada puskesmas. Jika pasien berasal dari rumah sakit swasta, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya, selain puskesmas, centang pada pilihan non-puskesmas. Selanjutnya, untuk mengisi jenis IK, centang salah satu sesuai jenis IK yang dilaksanakan. Jika IK dilaksanakan pertama kalinya pada pasien yang belum pernah diinvestigasi, centang IK. Jika IK dilakukan pada pasien yang pernah diinvestigasi di periode sebelumnya, centang RI-IK. Jika IK merupakan kunjungan ulang ke rumah kontak untuk melakukan edukasi dan motivasi lagi untuk memulai pengobatan maupun TPT, centang revisit. Jangan lupa isikan tanggal laporan. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom 2-8. Kolom 2 diisi dengan menulis nama-nama kontak yang diinvestigasi dengan lengkap dan jelas. Pada kolom 3, tulis NIK masing-masing kontak. Pastikan NIK terdiri dari 16 digit angka dan ditulis dengan benar. Tekankan kembali bahwa penulisan NIK penting untuk memudahkan rujukan serta agar pemeriksaan dan pengobatan diberikan gratis. Kemudian, pada kolom 4, tulis usia masing-masing kontak serumah dengan angka dalam format tahun. Tulis jenis kelamin kontak serumah pada kolom 5. Tulis inisial L jika berjenis kelamin laki-laki, dan tulis inisial P jika berjenis kelamin perempuan. Tulis alamat pada kolom 6. Isi alamat berdasarkan alamat tempat tinggal kontak serumah saat ini, bukan yang tertera pada KTP. Pada kolom 7, tulis keterangan apakah kontak tersebut kontak serumah atau kontak erat. Tulis inisial KS jika kontak serumah, atau tulis inisial KE jika kontak erat. Selanjutnya, tulis tanggal pelaksanaan IK masing-masing kontak serumah di kolom 8. Kemudian, kita akan mengisi kolom 9-14 berdasarkan gejala dan tanda yang dirasakan oleh kontak serumah. Centang jika kontak mengalami gejala yang tertera, dan isi tanda strip jika tidak mengalami gejala tersebut. Jangan biarkan kolom kosong tidak diisi sama sekali.
Pada kolom 15-20, kita akan mengisi faktor risiko atau kondisi yang dialami oleh kontak serumah. Centang jika kontak memiliki kondisi yang tertera, dan isi tanda strip jika tidak memiliki kondisi tersebut. Jangan biarkan kolom kosong tidak diisi sama sekali. Beralih pada kolom 21-22, untuk pemeriksaan rongsen atau foto paru-paru, kolom ini diisi jika dilakukan pemeriksaan rongsen. Isikan ya pada kolom 21, dan jika tidak, maka isikan tidak. Jika dilakukan pemeriksaan rongsen, tulis hasil pemeriksaan pada kolom 22. Tulis ya jika petugas kesehatan menginformasikan hasil mengarah ke TB. Tulis tidak jika hasil tidak mengarah ke TB. Pada kolom 23, isi ya jika kontak serumah memenuhi syarat rujukan pemeriksaan ke Fasiankes, dan tidak jika tidak memenuhi syarat. Jika kontak dirujuk, maka isikan ya pada kolom 24 dan isi nama Fasiankes tempat kontak dirujuk pada kolom 25. Jika tidak dirujuk, isi tidak pada kolom 24. Setelah kader melakukan kunjungan rumah, maka kader berkoordinasi dengan petugas puskesmas untuk hasil screening investigasi kontak dan hasil pemeriksaan di puskesmas. Jika kontak diperiksa di puskesmas, maka isikan ya pada kolom 26. Jika tidak diperiksa, isikan tidak. Terakhir, tuliskan jenis pemeriksaan yang dilakukan di puskesmas. Tulis TCM jika kontak diperiksa menggunakan tes cepat molekuler, yaitu tes dahak untuk mendeteksi kuman TB secara cepat dan akurat. Tulis BTA+ jika kontak diperiksa menggunakan tes bakteri tahan asam atau BTA, yaitu tes dahak yang dilihat di bawah mikroskop untuk menemukan kuman TB. Tulis CXR jika kontak diperiksa menggunakan foto toraks atau rongsen dada. Jika lebih dari satu jenis pemeriksaan dilakukan, tuliskan pada kolom yang tersedia. Isi kolom 28 dan 29 setelah kontak mendapatkan hasil pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Jika kontak didiagnosis positif TB, tulis ya pada kolom 28 dan tidak pada kolom 29. Jika kontak dinyatakan negatif TB, tulis tidak pada kolom 28 dan ya pada kolom 29. Nah, teman-teman kader, itu tadi langkah-langkah dalam mengisi formulir 16K IK. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras teman-teman di lapangan. Ingat, setiap data yang kita catat dengan baik bisa menyelamatkan banyak orang dari TB.